pelajaran pertama gitu ya, mengingatkan kembali. Kita pertama akan belajar tentang kata hadza. Kemarin kan dalam surat Al-Qasas ada kata tilka. Insya Allah kita akan sampai juga kepada hadza, hadihi, dzalika, tilka salah satunya. Hadza menunjukkan kepada sesuatu yang dekat gitu. Contohnya adalah ini ada sebuah gambar rumah, maka kita sebutkan hadza baitun. Mangga. Oke. Kemudian hadza apa? Masjidun. Nah, hadza masjidun. Oh, kok resolusinya berubah ini ya. Resolusinya berubah. Tuh, jadi ke bawah. Ini apa namanya, laptopnya baru diinstal ulang, jadi berubah. Nggak bisa dikecilin fontnya. Oh ini. Oke. Berubah. Jangan-jangan nyalin juga berubah. Oh iya, berubah semua. Gak apa-apa lah, sambil ini kan udah hafal, ini mengulang ya. Nah, berubah ininya resolusinya ya. Kita mulai. Hadza baitun, hadza masjidun, hadza babun, hadza kitabun, hadza qalamun, hadza miftahun. Miftah apa? Kunci. Hadza maktabun. Hadza kursiyun. Apa ini? Hadza sarirun. Tempat sare. Kemudian sekarang tanya jawab. Ma hadza. Jawabnya kemudian ahadza baitun. Jawabnya apa ini? Ma hadza. Jawabnya komisun, kemeja. Kemudian ahadza sarirun. Nah, insyaallah la hadza kursiyun. Ahadza miftahun. Jawab qalamun. Nah, insyaallah. Dah ya, insyaallah. Apa ini? Ma hadza. Jawab najmun. Nanti ada surat An-Najm ya. Bintang. Oke. Ma hadza. Jawab miftahun. Miftahun gitu ya. Terus ma hadza. Hadza kitabun. Ma hadza
Hadza qalamun. Ma hadza, hadza babun. Nah, bab itu pintu. Nah, tapi jadi judul kan, bab 1, bab 2 maksudnya pintu kepada pelajaran baru gitu ya. Ma hadza, hadza baitun. Ma hadza, oke. Ahadza baitun, hadza masjidun. Ahadza miftahun, ahadza qamisun, ahadza najmun, wah ini jadi rubah ya, jadi ya, mangga payun diangos payun. Nomor hiji, kebaris sabaris. Maktabun. Tuh kan bisa Arab gundul kan, salah nama gitu, terkadang harokatan gitu ya. Ma apa Yudi? Mangga terus? Hadza kursiyun, tentang kursiunnya, kursiyun, kursi. Entah ya kok di dalam bahasa Arab. Pak Yudi, mana berarti lu Pak Yudi? Hadza baitun, la hadza masjidun. Ma hadza Miftahun, insyaallah. Ya, sudah selesai pelajaran pertama. Nah, kita masuk pelajaran yang keduanya. Nah, sekarang kalau tadi ma, kalau sekarang man. Ada bedanya kalau ma apa untuk bertanya benda. Kalau man bertanya orang tapi lebih ke profesinya gitu ya. Man hadza, hadza tabibun. Nah, jadi tabib itu tabib, kita suka bilang tabib. Tabib itu dokter. Nah, dokter. Nah, tabibun dokter. Nah, ini seorang anak. Man hadza, hadza waladun. Dalam hadis, waladun solihun yad'ulah, anak soleh yang akan mendoakan orang tuanya, itulah investasi. Kemudian ini seorang mahasiswa. Man hadza, hadza talibun. Man hadza, hadza talibun. Ingat tolabul ilmi. Tolabul ilmi itu menuntut ilmu. Nah, orang yang menuntut ilmu disebutnya talib. Nah, talib. Ini ya. Ahadza waladun. Apakah ini seorang anak? La hadza rajulun. Rajul itu seorang laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dalam Al-Qur'an. Ma hadza, hadza masjidun. Diulang lagi. Nah, ini. Man hadza, hadza tajirun. Tajir itu pedagang, pebisnis gitu ya.
bukan orang kaya. Gitu. Orang kaya itu ghaniyun. Tajir itu pebisnis atau pedagang. Nah, ini hadza kalbun. Hadza kalbun. Hadza ahadza kalbun. La hadza qittun. Nah, qittun apa? Kucing. Dekat ya catnya bahasa Inggris ya. Nah, ini hadza himarun. Kalau kuda apa? Kalau kuda mah hisanun. Ahadza himarun. La hadza hisanun. Himar, ada himar, ada hison. Ini wa ma hadza hadza jamalun. Nah, jadi ada jamal, ada jamal. Nah, masih ingat ya? Kalau jamal unta, kalau jamal cakep, ganteng gitu ya. Jadi kalau jamal mirdad, kalau pendek itu unta dingin, kedinginan. Kalau jamal mirdad ya yang cakep, yang lembut gitu ya. Itu harus panjang gitu ya kalau itu. Apa ini? Ayam. Ma hadza hadza dikun. Ma hadza hadza dikun. Nah, ini man hadza. Siapa ini? Siapa ini menunjukkan profesi, bukan namanya ya. Hadza mudarrisun. Nah, ini adalah seorang guru, dosen. Darrosa, pelajar, mengajar. Madrasah, tempat belajar. Nah, yang mengajarnya namanya mudarris gitu. Mudarris. Ahadza qamisun. La hadza mindilun. Nah, ini latihan. Ma hadza hadza qalamun. Ahadza dikun. Naam. Hadza kalbun. Ahadza hisanun. La hadza himarun. Man hadza hadza tabibun. Hadza mindilun. Hadza jamalun. Ahadza waladun. Naam. Nah, jadi kalau ini bisa naam hadza waladun atau naam udah cukup gitu. Ahadza kalbun. La hadza qittun. Man hadza hadza rajulun. Ma hadza apa ini? Ini pulpen. Ahadza dikun, apakah ini ayam? Benar. Hadza kalbun, apa kalbun? Anjing. Ahadza hisanun, hison apa? Kuda. La hadza himarun, himarun apa? Keledai. Man hadza hadza tabibun, tabib apa? Dokter. Hadza mindilun, mindilun apa? Sapu tangan. Hadza jamalun, jamal apa? Unta. Ahadza waladun, waladun apa? Seorang anak. Naam. Ahadza kalbun, apakah ini anjing? La hadza qittun, qittun apa? Kucing. Man hadza hadza rajulun, rajulun apa? Seorang laki-laki. Oh, ini ngebut ini. Kita pelajaran yang berikutnya 2.1.
Nah, kalau tadi hadza, sekarang zalika. Hadza itu dekat, kalau zalika untuk menunjuk sesuatu yang jauh, gitu ya. Misalkan ini bintang, ma zalika, zalika najmun. Jadi kalau hadza menunjuk sesuatu yang dekat, zalika menunjuk sesuatu yang jauh, gitu. Coba sama-sama, ma zalika, zalika najmun. Nah, ada yang dekat, ada yang jauh. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Nah, jadi yang dekat masjid, yang jauh rumah. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Jadi yang dekat kuda, yang jauh keledai. Adzalika kalbun, la dzalika qittun. Ini apa? Tempat sare. Ma dzalika, dzalika sarirun. Nah, jadi kalau hadza dengan dzalika sama-sama mudzakkar ya. Man hadza wa man dzalika. Siapa ini dan siapa itu? Jawabnya hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Imamun, ya, imam ya. Apa ini? Batu. Ma dzalika. Jawabnya hajarun. Pan hajar aswad gitu ya, ya. Hajar aswad itu batu yang hitam kalau bahasanya. Dzalika hajarun. Ini apa? Gula dan susu. Gula sukkarun, sukkarun. Kemudian susu labanun, laban. Nah, kohwah apa? Kopi. Syai teh. Gitu ya. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ini gula dan itu adalah susu. Iqra waktub. Ini ditunjuk hadza ini gitu ya. Nah, gitu. Kita mulai dari sini. Kalau dekat atau kita pakai zalika aja semuanya, dianggap jauh dulu. Zalika imamun. Zalika labanun. Zalika hajarun. Zalika kalbun. Zalika apa? Sukkarun. Nah, gitu ya. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Man dzalika, dzalika imamun. Adzalika qittun, la dzalika kalbun. Nah, insyaallah bisa ya. Ini ngulang ini ya, supaya kemudian kalau yang pas nggak ikut jadi bisa ngikutin sebelum masuk baru. Sekarang ada gambar-gambarnya. Nah, kita tinggal menyebutkan zalika atau hadza gitu ya. Saya nanya, ma hadza? Ma hadza?
Ma dzalika ma dzalika ma dzalika ma hadza ma hadza hadza qamisun. Nah, ini apa? Ma hadza mindilun. Mungkin sekarang jarang ya bawa sapu tangan, bawanya tisu sekarang ya. Man hadza tabibun. Nah, tabib itu apa? Dokter. Man hadza man hadza talibun. Ini ustadz misalkan, atau mudarrisun, atau rajulun boleh gitu ya ini. Sekarang kita ini jauh ustadz. Man hadza. Nah. Man za ma dzalika najmun. Ma hadza wa ma dzalika baitun. Ma hadza wa ma dzalika. Kalau ditanya sekaligus bisa. Ma hadza wa ma dzalika, jawabnya hadza hisanun wa dzalika himarun. Ma hadza ma dzalika sarirun. Man hadza wa man dzalika wa dzalika imamun. Man hadza hadza tajirun. Tajir itu apa? Pedagang. Nanti dalam Al-Qur'an ada tijarah. Tijarah itu perdagangan atau jual beli, ya, tijarah. Ma hadza hajarun. Ma hadza wa ma dzalika labanun. Ma hadza qalbun. Nah, ini ma hadza jamalun. Di Arab ayak itu ayamnya. Ma dzalika dzalika dikun. Nah, tentunya ayak dikun. Dikun. Nah, sekarang sudah mulai belajar ada sedikit tata bahasa dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab ada kata benda yang pakai tanwin, baitun. Ada kata benda yang pakai alif lam, al baitu. Jadi sebuah kata dalam bahasa Arab itu terbagi tiga. Ada yang disebut dengan ismun, ada yang disebut dengan fi'lun, ada yang disebut dengan harfun. Berbeda dengan bahasa Inggris ya, bahasa Inggris ada berapa? 8 gitu ya, 8. Bahasa Indonesia ada 4 gitu ya. Nah, dalam bahasa Arab itu cuma dikelompokkan pada 3. Ismun itu kata benda atau kata nama, fi'lun itu kata kerja, harfun itu kata bantu. Nah, ciri sebuah kata itu termasuk kata benda manakala dia ada tanwin
atau ada alif lam. Bedanya apa antara tanwin dan alif lam? Kalau yang pakai tanwin itu sifatnya umum, sebuah rumah. Kalau pakai al itu rumah tersebut gitu. Jadi rumah yang sudah tertentu. Kalau dalam bahasa Inggris itu mungkin pakai dan pakai the gitu. Dan the gitu ya. Jadi sudah tertentu gitu ya. Jadi kalau baitun sebuah rumah, kalau al-baitu rumah itu, rumah tersebut tertentu gitu ya. Qalamun sebuah pulpen umum, tapi al-qalamu sudah disebut pulpennya tertentu gitu ya. Nah gitu ya. Nah, kita baca baitun, al-baitu, qalamun, al-qalamu, nah, kitabun, al-kitabu. Nah, tidak boleh dua-duanya. Al-kitabun misalkan, tidak boleh. Jadi kalau sudah ada alif lam, tanwinnya tidak boleh ada lagi, gitu ya. Harus menjadi domah. Qalamun, al-qalamu, jamalun, al-jamalu. Nah, sekarang, kalau dalam bahasa Indonesia itu sekarang sudah mulai nyusun kalimat sederhana. Kalau tadi kan pakai hadza baitun, itu juga kalimat subjek predikat kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang subjeknya tidak pakai hadza, tidak pakai dzalika, tapi pakai kata benda. Nah, kata benda kalau jadi subjek harus pakai alif lam. Jadi asalnya hadza qalamun, ini sebuah pulpen. Nah, kalau jadi subjek al qalamu, pulpen itu tertentu. Pulpen itu maksurun, patah atau rusak, patah. Jadi al-qalamu itu sudah menjadi subjek. Nah, dalam bahasa Arab disebutnya kata ma'rifat. Kalau umum kata nakiroh. Jadi kalau subjek predikat, kata pertamanya adalah ma'rifat, kata yang keduanya nakiroh kalau dalam bahasa Arab. Ya. Kita baca sama-sama. Al-qalamu maksurun. Nah, jadi pulpennya tertentu, pulpen itu patah. Kemudian al-babu terbuka. Miftahun alat untuk membuka. Kalau terbuka maftuhun. Maka ada nama yang pakai miftah ada, pamiftah ada, pamaftuh ada gitu ya. Miftah alat untuk membuka, maftuh terbuka atau dibukakan. Al-babu maftuhun. Enggak? Kalau tadi kan hadza babun, ini pintu. Nah, pintu tersebut ternyata terbuka. Al-babu maftuhun. Enggak? Kemudian ini mengganggu, ini resolusinya berubah. Nah ini tadi edit dulu nih, jadi fontnya jadi gede gitu. Ya baik. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Nah, bisa ditebak ya artinya. Al-waladu jalisun, anak itu duduk dan gurunya sedang berdiri. Ini subjek predikat. Kalimat sederhana. Sama nanti dalam bahasa Arab juga kayak bahasa Indonesia ada kalimat majemuk gitu ya. Ada yang subjeknya panjang gitu, predikatnya pendek. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-waladu jalisun
wal mudarrisu waqifun. Nah, waqif itu waqaf asalnya diam, tapi di sini waqafnya di sini diamnya adalah berdiri makna lainnya gitu ya. Kalau jalisun duduk, majlis itu tempat duduk. Kalau nyuruh duduk ijlis. Nah, silakan duduk gitu. Nantilah janganlah duduk la tajlis qoblas sholah gitu ya. Jangan langsung duduk sebelum sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kemudian al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Jadid itu baru, mujaddid itu pembaharu, qadim itu dahulu, udah lama. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Ya enggak? Al-himaru saghirun. Saghir apa? Kecil. Wal hisanu kabirun. Kabir apa? Besar. Jadi ada saghir, ada kabir. Ini sudah mulai belajar kata sifat ya. Al-kursiyu maksurun. Nah, kursi tersebut patah. Ada kotor. Nah, kotor itu wasekhun. Al-mindilu wasekhun. Al-ma'u baridun. Nah, nanti Bapak kalau di sana kan, kalau di Mekah moyah, misalnya moyah beli air, moyah. Nah, nanti suka nanya, barid au har, mau dingin atau mau panas gitu. Barid au har. Nah, har itu panas. Barid itu dingin. Nah. Al-qamaru jamilun. Nah, jamil, jama sama ininya ya. Cantik, bagus. Nah. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Ba'id apa? Jauh. Qarib, dekat. Qarib, Allahu qarib, Allah itu sangat dekat gitu ya. Kemudian al-hajaru saqilun wal waraqu khafifun. Al-hajaru saqilun wal waraqu khafifun. Apa? Hajar itu batu itu berat. Kalau ini kertas ringan, kepotong ya. Al-hajaru saqilun wal waraqu khafifun. Au saqilun wal waraqu khafifun. Al-labanu harun. Har apa? Panas. Al-labanu harun. Al-qamisu nazifun. Nazif apa? Bersih. An-nadzafatu minal iman. Nadzafah. Ghaniyun. Ghaniyun itu kaya. Agniya orang-orang kaya. Ghaniyun agniya orang-orang kaya ya. Ghaniyun mangga. Nah, ini maridun. Marid apa? Sakit. Nah, nanti ada dalam Al-Baqarah ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit dan Allah menambah sakitnya atau penyakit mereka. Marid, marad ini sama. Kemudian tawilun. Tawilun.
Tawil itu apa? Jangkung, panjang. Nah, jalan tol itu asalnya jalan yang panjang, lurus, tawil, jangkung. Kebalikan tawil, qasirun. Qasirun. Qasir itu pendek. Tawil, jangkung, qasir, pendek. Hulwun, apa hulwun? Manis, madu itu manis. Hulwun, hulwun manis. Hulwun manis. Nah ini manis gula gitu ya, manisan dan seterusnya. Ini manis, hulwun. Kemudian ladzizun, lezat. Ini mah rada kelihatan rada ini masih lambat ya, diulang. Nah. Silakan dibaca ya. Silakan. Kalau ada yang lupa artinya tanya aja langsung gitu ya. Kalau dibaca kalau lupa artinya gitu ya. Kan jadi sambil diresapan artinya. Mangga. Kalau ada yang lupa langsung tanya. Kalau nggak lupa langsung aja. Ya. Wasikhun. Nah, ini apa ini? Al-ma'u baridun. Cuman orang Arab bilangnya moyah kalau sehari-hari ya, moyah. Al-ma'u itu ma'un gitu ya, air. Makanya ada disebut dengan Arab pasar gitu ya, Arab amiyah, ada Arab fushah. Nah, yang kita pelajari itu Arab fushah, ini bahasa resmi gitu ya. Al-qamaru jamilun. Nah, silakan yang ini baca. Khafifun. Al-labanu harun. Kemudian ini nadzifun. Ini apa? Orang kaya. Apa bahasa Arabnya? Ghaniyun. Ini orang sakit, bahasa Arabnya maridun. Nah, ini ngumpulin dulu kata-katanya. Yang ini kalau tinggi apa namanya? Tawilun. Kalau pendek qasirun. Kalau manis hulwun. Kalau lezat ladzizun. Ya, itu sebetulnya kita nantinya belajar gramatikanya gitu ya. Hanya untuk tahap awal kan segala sesuatu juga bertahap gitu ya. Kita sedikit mungkin mengenal teori ilmu nahwunya gitu ya. Speaker itu sebelah mana? Di bawah ya. Wah, di bawah. Ya, mudah-mudahan bisa kedengaran. Jadi dalam bahasa Arab
satu kata harokatnya bisa berubah-ubah. Contoh di sini, bismillahi. Di sini Allahu. Di sini innallaha. Nah, itulah yang disebut nanti akan dipelajari dalam ilmu nahwu. Kapan dibaca hi, kapan dibaca hu, kapan dibaca ha. Jadi orang bisa baca Arab gundul karena belajar ilmu nahwu. Kapan dibaca hu, kapan dibaca hi, kapan dibaca ha, gitu ya. Tapi kalau kita tidak baca yang gundul, paling tidak nanti kita tahu mana posisinya sebagai subjek, sebagai predikat, gitu ya, atau setelah kata bantu. Nah, jadi memang kalau ingin bahasa Arab yang lengkapnya, nah, jadi sebetulnya ada ilmu shorof, ada ilmu nahwu. Nah, Al-Quran itu sudah bahasa tinggi, sastra. Ada yang disebut dengan ilmu balaghah. Nah, ada ilmu ma'ani, ada ilmu arud, gitu ya. Ma'ani makna-makna. Jadi yang dasar yang kita pelajari dua ini aja dulu, ilmu nahwu dan ilmu shorof. Kalau sudah bahasa puisi, syair, gitu ya, itu ilmu-ilmu yang lainnya. Ada syair, nah, syair kan ada kaidah-kaidah syair. Nah, contoh misalkan yang ini, misalkan gini, kita fataha membuka, yaftahu, ya, iftah bukalah, fatih yang membuka, al-fatih itu yang membuka, gitu ya, nah, kayak gitu ya. Jadi perubahan-perubahan itu disebutnya ilmu shorof. Jadi sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Ya, jadi kenapa kita belajar bahasa? Karena bahasa Arab adalah bahasa yang sudah dipilih Allah Subhanahu wa taala sebagai bahasa Al-Qur'an, bahasa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada terjemahnya, tetap akan sedikit berbeda manakala kita tahu bahasa Arab aslinya, karena tidak semua kata bisa diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain, gitu ya. Apalagi kalau sudah ada balaghahnya, gitu ya. Contoh saja misalkan ketika kita baca surat Asy-Syams saja, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha
wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Coba ujungnya tuh ha, tapi hanya itu kembali kemana? Nah itu kan kalau kita belajar domir kata ganti, oh hanya itu kembali ke sini, kembali punya penekanan makna. Tidak hanya sekedar membaca tentang ujungnya ha. Nah hanya di ujungnya itu sebuah kata ganti domir kembali kepada kata apa. Akan berbeda kalau kita sudah mengetahui artinya. Insya Allah mudah-mudahan bisa istiqomah. Memang kalau belajar bahasa Arab dari dulu sebetulnya umat Islam itu bukan nggak bisa bahasa Arab mungkin gitu, tapi belum mau bisa gitu. Karena kalau bahasa Inggris aja banyak yang bisa, banyak yang pintar. Kenapa? Karena belajar. Bahasa Arab juga banyak yang pintar. Kenapa? Karena belajar. Kalau nggak bisa, kenapa? Ya memang belum belajar gitu. Atau belajarnya masih terlalu sedikit dari sisi waktu, biaya, tenaga, pikiran. Kalau dibanyakin, insya Allah gitu ya, banyak yang terbukti bisa juga gitu ya. Nah, saya juga belum bisa, tapi masih terus belajar insya Allah gitu ya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.